Bus yang mengangkut 33 penumpang mengalami kecelakaan masuk ke jurang di KM 5 Kebun Kopi jalur penghubung antar kota Sulawesi Tengah. Bus Rapan Maranu itu mengangkut rombongan santri asal Jawa dengan tujuan pesantren Gontor Tokorondo, Kabupaten Poso. Tim SAR gabungan dibantu warga sekitar mengevakuasi 30 penumpang selamat serta 3 penumpang yang dikabarkan meninggal dunia di lokasi. Korban-korban tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Parigi Motong, Anu Taloko. Berhasil mengevakuasi 30 orang dan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi di RSUD Anu Taloko, Kabupaten Parigi. Dan pada pukul 01.25 tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi juga ke Rumah Sakit Parigi. Penyebab kecelakaan ini masih belum bisa disimpulkan. Hingga saat ini pihak kepolisian bersama tim gabungan masih fokus dalam upaya evakuasi. Dari Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Sungai Ciliwung meluap, permukiman warga Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir hingga 1,5 meter. Usai dipecat tidak dengan hormat, Komisi Pemberantasan Korupsi akan periksa Akhirudin Hasibuan soal harta kekayaan miliknya. Masih mau melayani prakteknya, teman-teman. Viral di media sosial rumah mewah yang terbengkalai dan kotor, tempat praktek pengobatan seorang dokter di Karawang, Jawa Barat. Maaf, Pak Dokter sedang mudik, ruangan utamanya. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Aprilia Putri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Diduga sumber api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Permukiman warga di Jalan Asem Baris RT 3 RW 7 Tebet, Jakarta Selatan terbakar Kamis dini hari. Kobaran api melahap sejumlah bagian bangunan yang mudah terbakar hingga membuat warga sekitar panik. Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api yang terus berkobar dan menjalar ke rumah di sekitarnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Namun dari informasi di lokasi kejadian, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah warga. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian ini berhamburan menyelamatkan diri dan menjauhi lokasi kebakaran. Petugas Gulkarmat sempat menemui kesulitan karena akses menuju titik api berada di gang yang cukup sempit. Orang yang di rumah udah sempat keluar semua. Menyelamatkan, Bu? Iya, keluar semuanya. Kalau yang mungkin yang punya rumah mungkin ya kurang tahu. Pak RT-nya ini? Iya. Jadi kan dibangunnya tetangga sebelah. Mungkin sempat buka pintu langsung. 4 rumah terbakar, sementara petugas Gulkarmat Jakarta Selatan masih terus berusaha memadamkan api. Petugas Polsek Tebet masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran dan telah memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, permukiman Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir hingga 1,5 meter. Banjir disebabkan karena meluapnya aliran Kali Ciliwung. Namun warga enggan mengungsi. Dikarenakan hujan deras hingga dini hari, pemukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter.
Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman warga. Akibatnya, aktivitas warga terganggu, warga terpaksa harus menerobos banjir untuk dapat keluar rumah. Petugas kepolisian dari Ditpolairut Polda Metro Jaya disiagakan di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga. Namun warga enggan mengungsi lantaran sudah terbiasa dengan banjir yang merendam perumahan mereka. Dari jam 2. Ini kiriman air aja Pak, ada hujan? Kiriman air aja apa ada hujan juga? Bukan kiriman lagi, emang kiriman hujan juga. Dari hulu ya? Iya, dari daerah hulu Bogor. Ini ketinggian air di paling titik terendah berapa Pak? Tadi 1,5 meter kalau nggak salah di sana. Di ujung sana tuh yang listrik yang biru itu tanda ini kan. Seperti diketahui, pemukiman Kebon Pala ini kerap terendam banjir aliran Kali Ciliwung usai mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pemirsa, akibat jalanan licin, bis malam antar kota antar provinsi terguling di kilometer 752 tol Surabaya Gempol arah Surabaya menuju Sidoarjo pagi tadi. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di tol terhambat. Beginilah kondisi bis Pahala Kencana jurusan Jakarta-Surabaya Malang yang terguling di KM 752 tol Surabaya Gempol arah Surabaya menuju Sidoarjo tadi pagi. Badan bis terguling menutup sebagian badan jalan tol yang menyebabkan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Sidoarjo hanya bisa digunakan satu lajur saja. Kecelakaan ini bermula ketika bis yang dikemudikan Yanto Karwanto warga Singosari Malang melaju di tengah rintik hujan dari arah Surabaya menuju Malang. Jalanan tol yang basah dan licin menyebabkan bis mendadak oleng dan menabrak barir beton serta sebuah tiang lampu penerangan jalan umum. Tak mampu dikendalikan, bis kemudian terguling. Kejadian laka tunggal bis Pahala Kencana, di sana disebutkan bahwa kejadian ini dikarenakan jalan licin karena setelah turun hujan yang cukup deras sehingga ban bis selip yang mengakibatkan supir tidak dapat mengendalikan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut, namun tercatat 2 penumpang bis mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa AKBP Akhiruddin Hasibuan soal harta kekayaan miliknya. Pasalnya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara mantan perwira polisi tersebut dinilai janggal dan tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara AKBP Akhiruddin Hasibuan. KPK juga telah membentuk tim untuk pemeriksaan guna klarifikasi harta kekayaan serta aset yang dimiliki oleh Akhiruddin Hasibuan. Sebelumnya LHKPN milik Akhiruddin menuai sorotan usai viral penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Aditya Hasibuan. Pasalnya LHKPN Akhiruddin tidak mengalami perubahan selama 10 tahun terakhir dan dinilai janggal. Hanya ada 2 catatan, yaitu di tahun 2011 dan tahun 2021, meski berjarak 10 tahun. Harta yang dilaporkan Akhiruddin diduga tidak sesuai dengan beberapa unggahan di media sosialnya yang banyak aset, namun tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara miliknya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Akhiruddin Hasibuan di Gedung KPK Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Rian Rahmat. Selamat sore Rian, seperti apa informasi terkini dari KPK? Baik April dan juga pemirsa yang ada di rumah, Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kabag Binop Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara yakni AKBP Akhiruddin Hasibuan. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi dan memeriksa harta kekayaan dimilikinya. Hingga pada saat sekarang ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari mantan perwira polisi tersebut, akan tetapi KPK sendiri telah melayangkan surat pemanggilan terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Sebelumnya diberitakan bahwa
AKBP Ahirudin Hasibuan menuai sorotan lantaran kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yakni Aditya Hasibuan. Kontroversi tersebut juga terkait LHKPN yang dilakukan oleh Ahirudin Hasibuan yang tidak sesuai yang dilaporkannya selama 10 tahun terakhir. Selain itu juga hingga saat ini kami awak media pun masih menunggu kepastian akan datangnya AKBP Ahirudin Hasibuan ini untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian April. Terima kasih Rian Rahmat melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, karir AKBP Ahirudin Hasibuan berakhir setelah mendapat sanksi PTDH atau dipecat dari Polri. Tak berhenti di pemecatan, Ahirudin juga terancam kasus lain terkait harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatannya. Karir AKBP Ahirudin Hasibuan selesai sudah. Mantan Kabag Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara dipecat dari anggota kepolisian melalui sidang etik yang digelar Propam Polda Sumatera Utara Selasa 2 Mei 2023. Dalam sidang etik itu Ahirudin didakwa melanggar 3 aturan Polri. Salah satunya membiarkan penganiayaan terjadi oleh anaknya terhadap Ken Admiral. Atas putusan ini Ahirudin mengajukan banding. Usai disanksi PTDH, Ahirudin harus menjalani penahanan untuk menjalani proses hukum. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Selain pembiaran kasus penganiayaan, Ahirudin juga menjadi sorotan karena kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat, Ahirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Terkait ganjil harta kekayaan yang dimiliki Ahirudin ini, KPK pun bergerak untuk menelusuri janggal harta mantan Kabag Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumut tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia politik tanah air. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, meninggal dunia pada Rabu malam karena sakit yang dideritanya. Sejumlah politisi melayat ke rumah duka di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dikenang sebagai sosok yang gigih semasa hidupnya. Almarhum meninggal dunia pada Rabu malam pukul 21.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta karena kanker paru-paru yang dideritanya. Suasana duka dan raut kesedihan tergambar dari wajah keluarga besar almarhum dan para pelayat. Sejumlah elit politik juga berdatangan ke rumah duka, hingga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memimpin sholat jenazah di rumah duka yang berada di kawasan Pondok Rangon, Jakarta Timur. Haji Muhammad Taufik adalah orang yang sejak awal partai berdiri di Jakarta, kami percaya untuk mendapatkan mandat pertama, menyusun kepengurusan partai di tingkat DKI Jakarta, dan beliau adalah sosok pejuang yang gigih. Tentu kami sangat kehilangan atas kepergian beliau pada hari ini yang wafat kemarin malam. Dan kami berdoa insya Allah beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan kabah, kuat, anak-anaknya juga mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan ayahnya.
Selain itu, mantan politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat melayat ke rumah duka. Bahwa semangat di dalam masa pengobatan pun tidak pernah luntur, tidak pernah menurun. Sering terus komunikasi, terus menyampaikan semangat, terus mengirimkan pesan. Jadi kita semua kehilangan. Saya yakin almarhum kembali dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Dan kepada keluarga, insya Allah diberikan kekuatan, ketabahan di dalam melewati masa ujian ini. Jenazah dimakamkan hari ini di pemakaman Al-Azhar Memorial Garden, Karawang, Jawa Barat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Bayu Lela, Ainus melaporkan.